Ternyata ketika waktu pemilihan sudah dekat, mereka kemudian melakukan identitas tertentu. Ini juga saya kira tidak fair gitu. Nah, oleh karenanya kita umat Islam ini politik pendekatan agama dan seterusnya itu tidak tabu. Itu berlaku di negara barat. Betul. Pemimpin-pemimpin di Amerika, di Eropa, beberapa negara Eropa itu berasal dari ultra kanan istilahnya. Betul. Mereka tokoh-tokoh agama yang kemudian menjadi pemimpin. Lihat di India itu BJP itu udah agama, partai agama, partai yang bahkan agama yang sangat fanatik dengan kita tidak seperti itu, tapi identitas yang memang semestinya gitu kan. Iya, agama lain sudah berjalan itu dan itu bukan aib, sah-sah saja, tidak ada masalah, dan itu hak dalam berdemokrasi. Hak kita untuk memilih komunitas, memilih agama, memilih aliran dan seterusnya. Itu dalam berdemokrasi biasa. Tidak boleh disalahkan. Justru kalau disalahkan, dihalangi, tidak demokratis. Tidak demokratis justru. Membatasi orang pada kelompok tertentu itu tidak demokrasi. Dan Islam juga begitu. Lakum dinukum waliyadin. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Udah jelas. Jadi qad tabayyana rusydu minal ghayy ini konsepnya luar biasa ini. Sudah jelas siapa yang baik, siapa yang buruk. Sudah jelas mana yang direstui oleh Allah, mana yang tidak. Betul. Ya, mana halal, mana haram, udah jelas. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Iya. Kita kan sudah tidak menggunakan lagi partai Islam atau memilih orang Islam, tapi keumatan, kan kita ganti keumatan. Jadi realitas sosial yang ada di Indonesia sekarang ini adalah umat Islam mayoritas. Ya, apa salahnya mayoritas ini memiliki keinginan untuk memilih pemimpinnya? Kan nggak ada salah, nggak bisa dicap identitas di situ kan. Bukan politik identitas. Tapi justru politik keumatan yang ada itu. Betul. Yang harus dihargai dalam era demokrasi ini, dalam alam demokrasi kita ini. Iya, itu kembali lagi kepada pemahaman demokrasi sebenarnya. Kalau kita berdemokrasi secara utuh itu ya, komprehensif dan mendalam, saya kira akan lahir pilihan-pilihan yang sesuai dengan hajat dan inspirasi masyarakat yang sesungguhnya. Memang ya itulah politik ini kan dinamis. Persaingan dinamis dan seterusnya itu ya, yang luar biasa. Oleh karenanya tadi saya setuju tadi langkah pertama kita adalah tau'iyah al-ummah, memberikan penyadaran terhadap umat. Ini tanggung jawab kita gitu. Bukan berarti ketika kita hanya memilih muslim itu kemudian tidak nasionalis, justru itu nasionalis kita. Ya, umat ini mayoritas, umat Islam. Kita punya tanggung jawab terhadap negara ini, terhadap bangsa ini, republik ini. Bagaimana ke depan? Mayoritas ini harus dijaga, dipelihara, dikembangkan pengetahuannya, lebih demokrasi dan seterusnya. Sehingga kalau mayoritas ini beres, baik itu, maka bangsa ini akan baik. Negara apapun, kalau dia agama atau suku yang mayoritas itu baik, pasti negaranya baik. Ya, dimanapun itu. Jadi sebaliknya kalau mayoritas ini bermasalah, ya seperti kita Indonesia masalah ekonomi ya. Ini kan mayoritas umat ini umat Islam, maksud saya ini bermasalah masa ekonomi, maka automatically ekonomi kita bermasalah. Itu. Tapi kalau ekonomi umat ini baik-baik saja, bangsa ini akan baik, semua ekonomi bangsa ini akan baik. Demikian juga dalam ranah politik, pendidikan dan seterusnya. Saya kira ini logika yang sederhana sebenarnya. Ini yang kita benahi umat ini. Sekarang ada pola baru bahwa ada semacam perkawinan antara politik religius dan politik nasional. Ya, kan ada istilah religius nasionalis. Sebetulnya nggak perlu didikotomikan. Apakah kalau nasionalis itu tidak Pancasilais, tidak sholat kalau Muslim, tidak beribadah,
tidak taat kepada agamanya kalau Nah, dia saya juga beragama. termasuk yang tidak setuju itu ya. Iya. Memisahkan antara nasionalis dan Ya, religius. ini Kalau sudah religius pasti nasionalis. Iya. Karena sering dulu kita di pesantren ya, Iya. selalu kita dengar hubbul watan Minal iman. minal iman. Iya. Tidak bisa dipisahkan antara cinta tanah air, cinta NKRI dan keimanan. Malah Tidak bisa terus terang dipisahkan. aja agama lain nggak ada ini. Ya Islam itu dari kecil kita udah diajarkan itu, didoktrin itu. Jadi bagaimana nasionalisme kita, kebangsaan kita itu kuat. Kita merdeka juga karena identitas politiknya santri. Betul sekali. Ya, pesantren ikut berkiprah untuk berjuang gitu. Dan orang paling garda depan itu umat ini yang faham tentang perjuangan itu. Karena tidak bisa dipisahkan antara keimanan kita dengan cintaan kita dengan tanah air kita, bangsa kita, negara kita. Ya, Pancasila sila pertama akan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang kalau kita memang konsekuen bahwa negara kita ini negara demokrasi Pancasila, kan sila pertama harus didahulukan. Mana mungkin seorang yang berpolitik tidak mengikuti sila pertama bisa berpolitik yang benar. Ya. Saya pernah di Lemhanas ya, berapa bulan itu. Kita mengkaji Pancasila dari tahun awal berapa? sampai akhir. Tahun berapa? Kurang lebih tahun 2016-17. Saya 2000 alumni 2011. Alumnus 2011. Waktu itu kita utusan dari dosen ya. Kita kaji Pancasila ini dari semua aspek, undang-undang dasar dan seterusnya. Ternyata kalau tidak ada ketuhanan yang Maha Esa, nggak ada sila yang lain. Itu jadi, mengikut semua. Sila pertama menjiwai seluruh sila yang lain. Oleh karenanya inilah saya kira letak keunggulan bangsa ini. Letak keunggulan republik ini. Ketuhanan yang Maha Esa. Di negara lain aneka ragam agama itu menjadi masalah. Di negara kita itu justru menjadi penguat, perekat. Dalam bingkai kebinekaan. Di Indonesia ini nggak ada antara agama bentrok. Kecuali hanya kasus-kasus tertentu saja ya. Dikompor-komporin oleh ada dalangnya, ada buhirnya. Dalang. Kita Muslim dengan Kristiani, Hindu dan seterusnya biasa itu. Berteman dan seterusnya. Lihat aja di kantor-kantor dan seterusnya. Mereka berteman akrab. Gak ada masalah sebenarnya kita masalah perbedaan agama itu. Karena kita udah ngerti bangsa ini dari awal memang berbeda agama dan ini menjadi sebuah budaya serta ciri khas sendiri. Keunggulan kita justru di sini. Iya. Ya, Ustadz tadi ikut 2016 ya. Iya. Saya 2011, jadi 6 tahun sebelum Ustadz. Wah, Masya Allah. Dia pendidikan yang lama 7 bulan setengah. 7 bulan ya. Iya, itu PPSA 17. Saya juga ngambil taskab, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang tadi kebetulan Ustadz nyebutkan itu kan ada tugas akhir membuat taskab. Betul. Seperti disertasi gitu. 110 halaman waktu Lulus itu. atau tidak itu ya. Iya. Diuji oleh antara lain jenderal-jenderal juga uji. Itu tentang Pancasila. Jadi sudah saya pertahankan tesis saya tentang sila pertama tadi yang antum sebutkan menjiwai apa itu masuk. Nah, ini apa ancaman? Ini pertanyaan berikutnya kepada Ustadz. Ancaman kita, ancaman keumatan ya menghadapi pilpres yang akan datang, pemilu yang akan datang ini apa? Apakah masih umat Islam itu tidak akan mengambil peran untuk memilih calon yang tepat ya, yang tepat dari calon-calon yang ada ini ya? Ataukah kita bersifat pasif seperti tahun-tahun yang lalu, periode-periode tahun lalu, pasif aja, sudah biarkan umat ini terpecah belah, biar yang pilih sana biarkan ada di mana-mana. Kan sekarang ada. Betul. Ormas yang mengklaim bahwa ormas kami X ini tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Apakah ini bisa dibenarkan untuk yang akan datang ketika umat Islam tidak ambil peran yang besar di dalam negara dan Republik Indonesia ini? Menurut antum gimana? Ya. Wah, ini agak berat ini jawabannya, luar biasa pertanyaan ini. Tidak perlu dari perspektif betul. antum dai akademisi. Kalau saya sebagai dai juga sebagai akademisi, saya melihat politik itu, pesta politik itu adalah harus memang ada yang menang dan ada yang
Kalah ya. berkuasa atau ada yang kalah. Heeh. Dan persaingan ini, pemilihan ini itu biasa gitu. Dalam Islam juga begitu. Abu Bakar terpilih, Umar terpilih, Utsman tidak, Ali terpilih dan seterusnya. Ada yang lain tidak terpilih. Sementara banyak yang layak untuk menjadi Ya dulu khalifah di musyawarah masa berjalan. musyawarah. Tapi kita di Pancasila ini Enggak, musyawarah nggak maksud ada. saya adalah menang kalah itu Iya, biasa biasa. dalam Islam. Yang bermasalah adalah ketika yang menang ini kemudian tidak menjalankan amanahnya sebagai orang yang dipilih. Ingkar janji. Ingkar dan seterusnya. Oleh Jadi karenanya janji banyak, muluk-muluk janjinya, tapi setelah jadi lupa janjinya sendiri. One prestasi. Iya. Jadi dalam Islam memang kriteria utama itu setelah adil itu amanah. Amanah itu. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan kalian khianati Allah, Rasulnya, dan mengkhianati amanat yang dibebankan pada kalian. Lagi pula amanat ini satu akar kata dalam bahasa Arab dengan iman. Betul sekali. La iman liman la amanat lah. Iya. Kan satu korelasi Betul, ini. betul. Ya. Amanah itu diambil dari kata iman. Gitu. Iman. Ya. Karena ketika dia beriman aman. Ya. Iya. Ujungnya ke aman. Aman. Negaranya aman Iya, kalau dipimpin kalau- orang yang amanah. Betul. Iman dan amanah itu akan menghasilkan keamanan. Betul. Ya, oleh karenanya dalam masalah politik ini umat Islam itu sebenarnya ajarannya sudah lengkap. Bagaimana harus memilih pemimpin, tanggung jawab memilih pemimpin dan seterusnya. Saya kira ini pengetahuan ini sudah pengetahuan umum. Pasti semua muslim tahu. Ya. Tidak, karena sudah menyebar luar biasa ini medsos dan seterusnya, ceramah di mana-mana itu sudah bicara soal ini. Sudah bicara dan seterusnya. Jadi tinggal bicara terarah atau tidak ini? Atau masih seperti tadi tuh, biarkan ada di mana-mana. Memang ada juga gitu ya, yang seperti itu, biarkan di mana-mana sehingga suara itu enggak satu. Itu dia. Begini, umat Islam itu memang selain punya iman, jika dia punya ghirah namanya, punya ghirah, keinginan apa yang dia lakukan untuk agama ini. Jadi ada punya ghirah, punya misi, punya tujuan gitu punya ya. Cita-cita. Punya cita-cita. Memilih itu bagian dari cita-cita kita, bagian dari ghirah kita. Tidak bisa dilepaskan itu. Saya kemarin berdiskusi dengan kawan. Kita ini umat Islam itu mayoritas kita itu menikmati Islam. Hidup dengan nikmat Islam. Dia bekerja muslim, ya muslim. Jadi dia menikmati Islam. Atas nama Islam itu dia memperoleh banyak keuntungan. Tapi jarang kita seperti di zaman sahabat, zaman Nabi, zaman tabi'in. Mereka bukan menikmati Islam, tetapi berjuang untuk Islam. Betul. Memberikan sesuatu untuk Islam. Ya, izzatul Islam wal muslimin itu tujuan mereka. Bukan menikmati Islam. Nah, kita ini masih pada proses tahap bukan mencari hidup dari Islam. Mencari hidup dari Islam. Tapi menghidupkan Islam dengan syiar-syiarnya. Kita belum sampai ke situ mayoritas umat ini. Bukan untuk menghidupkan Islam, tapi cari hidup dari Islam. Nah, ini yang parah ini. Ini harus bisa disadarkan, dirubah. Itu problem kita juga. Iya. Sekarang ini kan banyak kan isu-isu sudah di media sosial, di televisi, media cetak dan lain sebagainya. Jadi calon-calon presiden yang sudah bermunculan di sana sini. Tadi kan saya sebut pernah ada kuda hitam atau apa. Dari nama-nama ini, kalau yang lainnya orang sudah tahu ya, berulang kali mencalonkan. Ada yang sebetulnya mohon maaf ya nggak layak mencalonkan ya. Dipaksakan untuk mencalonkan supaya menjegal yang lain. Itu kan biasa dalam politik ini kayaknya sudah jadi apa ya? Jadi pengetahuan umum bagi masyarakat bahwa politik ini identik dengan seperti itu. Kita sebagai akademisi memandang ini bagaimana Ustaz? Kita secara selektif bisa mendudukkan persoalan ini supaya masyarakat itu tidak ikut-ikutan seperti itu, Pak. Kan kita masih punya stoknya calon-calon pemimpin tuh. Misalnya ada Anies Baswedan, Sandiaga Uno. Dulu pernah dapat dibuktikan Jakarta, siapa yang sangka dengan duetnya Anies dengan Sandiaga Uno bisa menang mutlak gitu.
Orang tidak menyangka-nyangka itu, nggak ada pendanaan yang besar. Karena apa? Karena memang kualitasnya kedua yang mencalonkan itu baik, sehingga masyarakat, wah ini dengan segala kekurangannya, akhirnya Anies bisa menjadi gubernur Jakarta sampai akhir masa jabatannya. Sedangkan Sandiaga Uno yang kemudian mencalonkan sebagai wapres waktu itu, cawapres waktu itu, akhirnya beliau berkiprah memberikan kontribusinya kepada bangsa dan negara ini dengan caranya sendiri, yaitu sekarang sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang akhir-akhir ini dirasakan oleh masyarakat luas, memberikan bimbingan pada ekonomi keumatan, ekonomi UMKM, ya, kemudian pariwisata, wisata Muslim, dan track recordnya juga saya baca di media itu, beliau bicara di PBB, dan ini mengangkat martabat, harkat dan martabat bangsa Indonesia untuk pertama kalinya seorang anak muda berpidato di PBB yang bisa memberikan nama harum bagi bangsa dan negara itu. Nah, hal-hal seperti ini menurut antum sebagai akademisi dan dai, bagaimana melihat semua ini, tokoh-tokoh muda ini? Prospeknya ke depan seperti apa? Ada satu ayat ya, bekerjalah kalian, maka Allah, Rasulnya dan orang beriman akan melihat pekerjaan kalian. I'malu ala makanatikum. Faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dari ayat ini, kalau para calon pemimpin ini sebenarnya mengamalkannya, ini siapa saja bisa terpilih oleh umat kalau dia mengamalkan ayat ini. Bekerjalah kalian, lakukan yang terbaik bagi umat, bagi masyarakat. Tampilkan pekerjaan kalian yang baik, yang bermanfaat bagi bangsa, negara ini. Yeah. Allah, Rasul dan orang beriman akan melihat itu, ya. Dan akan memilih. Melihat di sini bukan cuma melihat saja, tetapi dia akan terpengaruh, tertarik, dan menikmati hasilnya. Menikmati hasilnya dan memilihnya. Itu dalam Islam gitu. Ayatnya jelas saya kira. Yang kedua, di alam demokrasi siapapun bisa terpilih. Orang yang tidak kita kenal, tetapi ketika di blow up oleh media massa, medianya bekerja, bisa terpilih. Bisa terpilih, ya. Nah, inilah apalagi ada money politiknya itu bisa terpilih. Itu bisa memukau orang itu. Betul. Makanya kata Al-Ghazali, kalau mau dipilih itu, kalau mau Anda ingin terpilih dan dicintai oleh orang, itu kata beliau, harta, kedudukan dan seterusnya itu tidak akan membuat orang tertarik. Tidak akan lama pengaruhnya. Berpengaruh. Money politik itu berpengaruh sedikit. Gak ngefek. Gak ngefek. Tetapi efek yang paling bagus itu adalah ketika Anda dicintai oleh masyarakat. Ya. Mereka akan memilih. Dengan prestasinya mereka dicintai. Cinta dan seterusnya. Jangan kecewakan mereka. Buat mereka mengerti bahwa Anda memang berjuang untuk bangsa dan negara. Itu akan terpilih saya kira. Itu konsepnya Al-Ghazali itu. Iya. Jadi ini bisa menambah optimisme kita ya. Betul. Optimisme umat ini ya. Dalam sebuah ayat kan disebutkan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi kita tidak usah resah gelisah, tidak usah merasa tersisih ya, termarginalkan ya. Betul. Harus punya harga diri umat Islam ini, harus tampil ke depan ya. Betul. Jangan jangan terpengaruh Islamfobia ya. Jangan menjadi orang yang rendah diri. Kita harus percaya diri umat Islam ini. Ini yang penting Ustaz, di dalam dakwah harus diingatkan dari semua umat itu ya. Jadi ancaman tadi saya tinggal satu pertanyaan saya tadi belum mendapatkan jawaban yang konkret ya. Ancamannya apa? Kalau saya melihat, apakah perpecahan di tengah umat Islam ini juga akan membawa dampak kepada kegagalan kita memilih pemimpin nasional yang baik, yang sesuai dengan cita-cita umat sebagaimana yang dikatakan tadi. Coba diulang ancaman yang apakah ancaman perpecahan maksudnya, perpecahan umat Islam ini menjadi ancaman terhadap dapatnya seorang pemimpin yang sesuai dengan cita-cita umat. Saya kira
ajaran Islam itu selalu mengajarkan untuk persatuan, kesatuan, bukan perpecahan, keterbelahan dan firqah terkotak-kotak. Itu Islam anti itu. Al-jama'atul rahmah, al-iftirak adab. Ya alladzina amanu wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu wa la takunu kalladzina tafarraqu dan seterusnya. Ajaran Islam itu begitu, menyatukan, menghimpun dan seterusnya. Sehingga umat ini tidak terbelah kemana-mana. Kalau kita sudah terbelah itu pasti lemah. Dalam surah Al-Imran itu ya. Kalau kalian wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Di ayat yang lain ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa la tanaza'u. Jangan kalian saling berpolemik. Saling menyalahkan, berselisih. Fatafshalu, kalian akan gagal. Wa tazhaba rihukum, dan kewibawaan kalian akan hilang. Diremehkan oleh orang lain, bangsa lain kalau kita berpecah belah. Oleh karenanya selalu kita ini menyatukan umat. Selalu arahnya ke situ. Ya, semua gerakan keumatan, semua dakwah yang kita lakukan itu menyatukan umat. Kalau umat ini satu, saya kira mudah, masalah politik mudah, ekonomi mudah, pendidikan akan mudah. Tapi masalah kita kan berpecah-pecah. Ketika juga kita mengusir penjajah begitu. Bersatu. Ketika bersatu selesai. Selesai masalah. Kalau menurut saya, apakah benar persatuan itu harus dimulai dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia ini, sebagai mayoritas tunggal yang ada di Indonesia? Karena kita merasakan betul bahwa di tengah ukhuwah Islamiyah di kalangan kita sendiri, Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri terbelah-belah sekarang ini, terpolarisasi. Betul sekali. Apakah karena medsos, pilihan politik dan lain sebagainya, nggak menyatu di situ. Sekarang apakah ini harus kita prioritaskan di antara kita rukun dengan yang lain lah, katakanlah. Jadi sebenarnya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak ada perpecahan, tidak ada perbedaan. Perbedaan itu hanya di masalah furu'iyah, masalah-masalah usul, akidah, hukum, masalah ibadah. Kita itu satu sebenarnya. Tidak ada perbedaan pendapat. Yang kita berbeda pendapat itu tata cara, kaifiyatul ibadah, yang dimana ini sudah giving di masa Nabi dan masa Rasul, masa para mazhabul arba'ah udah giving gitu. Cuma memang ada orang yang iseng gitu untuk kemudian mengorek-ngorek ini perbedaan pendapat yang sudah final dan giving ini. Dalilnya sudah ada dan seterusnya. Jadi problem kita itu perbedaan pendapat masalah furu'iyah. Masalah usul di internal Ahlussunnah. Internal Ahlussunnah. Masalah usul kita itu gak ada masalah. Ya. Akidah, hukum, dan gak ada yang mengatakan haji itu sunnah, gak ada. Ya, kecuali ada orang iseng gitu. Ya. Kita satu dalam hal itu. Dan Ahlussunnah itu adalah kelompok Islam yang paling konsisten dengan persatuan. Karena mereka kembali pada Quran, Sunnah. Kalau kembali kepada Sunnah jadi satu suaranya. Berbeda dengan, mohon maaf, dari Syiah, Mu'tazilah, mereka kemudian mengandalkan akal. Tapi kita kan berbeda akalnya, kemampuan logikanya seterusnya, sehingga mudah terpecah. Kalau kita udah jelas Quran, As-Sunnah. Sekarang semua ngaku Ahlus Sunnah, Quran Sunnah, tapi menjadi sumber perpecahan. Ya, kita nggak etis kalau saya menyebut kelompoknya ya. Tapi dalam kenyataannya mengklaim paling pegang Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Tapi justru menjadi sumber perpecahan. Sunnah dalam pemahaman mereka. Ini bagaimana ini bisa menyatukan supaya dalam satu saf perbedaan yang sebetulnya sebenarnya sudah ada pakemnya itu. Untuk memahami Al-Quran Sunnah harus sesuai dengan pemahaman salaf soleh. Harus sesuai dengan pemahaman sahabat, generasi berikutnya, generasi tabi'in. Baru kemudian ijtihad pribadi bagi yang layak untuk berijtihad. Masalahnya sekarang kita udah nggak ngikut tafsirnya atau pandangan para sahabat tabi'in tadi kepada Al-Quran dan Sunnah, terhadap Al-Quran dan Sunnah, dan juga kita semua mau berijtihad. Ijtihad Ahlussunnah ditolak. Tapi di satu sisi mengklaim dirinya sebagai Ahlussunnah. Jadi kita baru kuliah berapa tahun sudah mau jadi mujtahid. Zaman dulu tuh gak ada itu. Ada juga yang mengaku Ahlussunnah tapi sahabat dilaknat. Istri Nabi dilecehkan, Ummahatul Mukminin. Ini yang memecah umat dan ini merusak benalu umat Islam Ahlussunnah Indonesia seperti itu. Betul sekali.
Jadi ini yang menjadi penghalang bahwa kita sehingga tidak menjadi umat dalam rangka Iya, sesuai judul iya. Izzul Islam wal Muslimin Muslim. ya. Kita mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang Betul, betul. baik Amin, ya, amin. yang sesuai dengan sila Iya, pertama iya. ya, yakni ketuhanan Yang Maha Esa, Iya, yang iya. ibadah, Iya, yang dekat dengan masyarakat ya, yang tidak menjadi persoalan iya, tapi iya. menyelesaikan persoalan. Iya, Ini kita di penghujung acara ini Ustadz iya. ya. Sebelum ditutup saya minta closing statement dari antum, kalimat yang pendek untuk para pemirsa yang Baik. dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Silakan. Terima kasih. Jadi al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Walillahil izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Kemuliaan itu sesuai tema kita ini Iya. adalah milik Allah, Rasulnya dan orang beriman. Ketetapan kemuliaan ini, saudara sekalian, mengharuskan kita bahwa semua kegiatan kita, siapapun dia, apakah ekonom, politisi, pendidik dan seterusnya, keikhlasan itu muaranya itu adalah untuk kemuliaan Islam dan umat Islam. Kemuliaan Islam dan umat Islam. Ikhlas itu tidak harus kemudian itu mengatakan, oh saya ini karena Allah. Itu konsepnya. Tetapi pelaksanaannya sebenarnya, fakta di lapangan, ukuran keikhlasan kita itu ketika semua aktivitas kita, kegiatan kita, apapun profesinya, baik dia politisi, ekonom, pendidik, akademisi, ustadz dan seterusnya, ya pedagang dan sebagainya, ketika semua muara pekerjaan dia, profesi dia itu untuk diniatkan untuk kemuliaan Islam dan umat Islam. Oleh karenanya kalau udah seperti ini, insya Allah ya ikhlas dan betul-betul berjuang untuk agamanya Islam. Amin, amin. Insyaallah Ustaz. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Insyaallah. Menarik sekali percakapan kita ini, tapi mohon maaf kita dibatasi waktu ya. Insyaallah kita jumpa lagi dalam tema-tema yang lebih menarik, yang lebih aktual, lebih hangat lagi pada kesempatan yang lain. Para sahabat muslim yang berbahagia, kita sampai pada penghujung acara ini. Jumpa lagi insyaallah di dalam lain kesempatan. Saya berpesan jangan lupa like and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.